Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaisya Magdis dengan NIM 12340309090, berasal dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas 3C. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah etika dakwah yang didoseni oleh Ibu Dr. Umi Halwati. Di sini saya akan menyebutkan pengertian etika dakwah. Secara bahasa, kata etika berasal dari Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, atau watak. Dalam bahasa Arab, etika disebut dengan akhlak yang berarti perilaku atau budi pekerti. Nah, dakwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu da'i, yang berarti ajakan, panggilan, atau seruan untuk berbuat baik. Secara istilah, etika dakwah adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan sikap seorang dai atau penyampai dakwah dalam mengajak orang lain kepada kebaikan dan jalan Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Adapun ruang lingkup etika dakwah itu yang pertama adalah etika terhadap dirinya sendiri. Ya, seorang dai harus menjaga integritas dan memiliki kepribadian yang baik. Lalu yang kedua itu terhadap mat'u atau objek dakwahnya, menghargai, tidak memaksa, dan bersikap lemah lembut. Yang ketiga itu ada etika terhadap materi dakwah, bahwa seorang dai itu menyampaikan ajaran yang benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang keempat itu ada etika terhadap media dakwah, yaitu memilih cara dan media yang tepat serta bijaksana. Lalu saya ingin menjawab soal nomor 2, yaitu 4 landasan etika dakwah dan ayat Al-Quran. Nah, ada yang pertama itu landasannya tauhid. Yang kedua itu hikmah, yang ketiga itu mauidhah hasanah, dan yang keempat itu toleransi dan kesabaran. Yang pertama itu adalah landasan tauhid atau monoteisme. Ya, dakwah itu harus mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ada dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajari yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik." Saya sudah sebutkan tadi Quran surah An-Nahl ayat 125. Lalu yang kedua itu adalah landasan hikmah, ya, atau kebijaksanaan. Dakwah itu harus dilakukan dengan bijaksana dan menyesuaikan cara penyampaian dengan situasi dan kondisi. Adapun ayatnya yaitu yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah." Ada pada Quran surah An-Nahl ayat 125. Sama landasan tauhid dan landasan hikmah itu ada pada surah An-Nahl ayat 125. Lalu yang ketiga itu ada landasan mauidhah hasanah atau nasihat yang baik. Nah, penyampaian dakwah itu harus disertai dengan nasihat yang baik, memberikan pengajaran yang lembut dan tidak keras. Ada pada Quran surah Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik." Jadi kita mengajak para mad'u dengan selembut-lembutnya. Yang keempat itu ada landasan toleransi dan kesabaran. Dalam dakwah, seorang dai itu harus sabar dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi penolakan. Nah, ada pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 55 yang berbunyi, "Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar." Baik, sekarang saya izin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan etika dakwah ada pendekatan persuasif, yaitu menggunakan cara yang meyakinkan dan menarik perhatian tanpa paksaan. Yang kedua itu pendekatan dialogis, menggunakan diskusi dua arah yang saling menghormati. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan kultural, menyesuaikan penyampaian dakwah dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Lalu selanjutnya teori etika dakwah, yaitu ada satu teori konsekuensialisme
yaitu menitik beratkan pada hasil dari proses dakwah, apakah memberikan dampak positif atau tidak bagi masyarakat. Yang kedua itu ada teori deontologi, yaitu fokus pada kewajiban seorang dai dalam menyampaikan pesan Islam dengan benar terlepas dari hasil yang didapat. Nah, yang ketiga itu adalah teori virtue ethics, yaitu mengedepankan karakter dan akhlak dari seorang dai dalam menjalankan dakwahnya. Adapun jawaban dari nomor 4 yaitu norma dan urf dalam etika dakwah. Izinkan saya menerangkan tentang pengertiannya dulu. Pengertian norma itu adalah suatu aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku warganya. Adapun jenis-jenis dari norma itu adalah yang pertama norma agama berdasarkan ajaran. Jadi norma yang berdasarkan ajaran agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Yang kedua itu ada norma sosial, yaitu yang berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga itu ada norma hukum, yaitu aturan yang ditetapkan oleh negara dan memiliki sanksi tersendiri. Yang keempat itu ada norma moral, yaitu aturan yang berasal dari hati nurani kita dan nilai-nilai kebaikan yang diakui bersama. Lalu selanjutnya apa itu urf? Nah, urf itu adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun jenis-jenis urf adalah yang pertama itu urf sahih, yaitu kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Yang kedua itu ada urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun ayat tentang urf ada pada Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Yang terakhir itu ada akhlak seorang dai dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu bagaimana sih karakteristik dai itu? Nah, yang pertama itu harus lemah lembut. Nah, seorang dai itu harus bersikap lembut dalam menyampaikan dakwahnya. Pasti orang-orang tidak menerima jika seorang dai itu keras dalam menyampaikan dakwah, seperti terkesan memaksa ya. Jadi seorang dai itu harus menyampaikan dakwahnya secara lemah lembut. Yang ada dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lalu yang kedua itu sabar dalam menghadapi tantangan dalam dakwah dengan penuh kesabaran. Nah, ayatnya ada pada Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga itu ada jujur dan amanah. Jujur dan amanah ini layaknya sifat-sifat Rasul, yaitu menyampaikan kebenaran tanpa menyembunyikan sesuatu. Buktinya ada pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Lalu yang keempat itu ada menghindari perdebatan. Seorang dai tidak berdebat kecuali dengan cara yang baik. Ada pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Lalu yang kelima itu ikhlas. Dia ikhlas mengajak kepada Allah semata, bukan untuk mencari popularitas atau kepentingan pribadi. Jadi seorang dai itu murni ya mengajak seorang mad'u kepada jalan Allah tanpa ada nafsu-nafsu tersembunyi, seperti misalnya ingin populer, ingin viral di zaman sekarang ya, seperti itu. Tidak ya, seorang dai harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Ada pada Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, adapun tadi saya sudah sebutkan kriteria ya sifat-sifat seorang yang harus dimiliki seorang dai. Sekarang saya ingin menyebutkan tentang penampilan dan kepribadian dai.
Nah, yang pertama itu seorang dai harus memiliki penampilan yang rapi tentunya, bersih dan sopan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kebersihan. Kita bisa lihat seperti Ustadz Adi Hidayat yang memang saya begitu suka dengan cara penyampaiannya dan kerapihannya juga kebersihannya. Lalu seorang dai, kepribadiannya itu harus mencerminkan akhlak yang mulia, seperti ramah, mudah senyum, dan menghormati orang lain. Ini penting untuk menarik perhatian dan simpati dari man'u atau objek dakwah agar pesan dakwah itu diterima dengan baik. Semoga